Ini bukan cerita tentang emas yang sekedar laku keras. Ini cerita tentang antrean yang mengular sejak pagi buta, tentang sistem yang kewalahan, tentang permintaan yang melonjak sampai 100 kali lipat dari kondisi normal, dan tentang kita yang diam-diam sedang mengirim pesan besar pada ekonomi negeri ini. Ketika PT Aneka Tambang Tbk, atau yang kita kenal sebagai Antam, secara terbuka mengakui bahwa tingginya minat masyarakat terhadap logam mulia mereka memicu berbagai keluhan di media sosial karena sulitnya mendapatkan produk tersebut. Itu bukan cuma soal stok habis, itu sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang berubah dalam cara kita memandang uang, risiko, dan masa depan. Dan di balik kilau emas yang terlihat stabil, ada gelombang kecemasan yang tidak semua orang berani ucapkan. Gue lihat fenomena ini bukan cuma sebagai lonjakan penjualan, ini refleksi psikologi kolektif. Direktur Komersial Antam, Handi Sutanto, menjelaskan bahwa minat masyarakat terhadap logam mulia akhir-akhir ini membludak sampai memicu antrean panjang. Bahkan, trafik pembelian emas Antam meningkat hingga 100 kali lipat dibandingkan kondisi normal. 100 kali lipat. Itu bukan kenaikan biasa. Itu bukan sekedar tren musiman. Itu ledakan. Dan ketika sebelum sistem antrean online diterapkan, banyak orang rela mengantri berjam-jam, berdesakan, bahkan memicu keresahan. Kita harus jujur membaca ini sebagai gejala sosial, bukan sekedar perilaku konsumtif. Kita hidup di zaman ketika rasa aman itu mahal. Inflasi terasa, harga kebutuhan pokok pelan-pelan naik, daya beli terasa makin tipis walau angka pertumbuhan ekonomi tetap dipajang dengan bangga di berbagai konferensi pers. Dalam situasi seperti ini, emas kembali tampil sebagai simbol klasik perlindungan. Lo bisa bilang ini rasional, dan memang ada logikanya. Emas secara historis dianggap sebagai safe haven, aset lindung nilai ketika ketidakpastian meningkat. Tapi yang menarik bukan cuma soal emasnya, yang menarik adalah intensitasnya. Ketika lonjakan pembelian sampai 100 kali lipat, itu artinya bukan cuma investor besar yang bergerak, itu masyarakat luas, itu kelas menengah. Itu orang-orang yang biasanya menunda beli emas karena merasa belum prioritas, tapi sekarang merasa harus. Antam sendiri mengakui bahwa tingginya permintaan tidak sebanding dengan kemampuan produksi. Disinilah realitas bertemu ekspektasi. Kita sering berpikir, perusahaan sebesar Antam pasti siap dengan segala lonjakan, punya tambang, punya fasilitas pemurnian, punya jaringan distribusi. Tapi produksi emas bukan seperti mencetak uang kertas, ada kapasitas, ada proses, ada batas. Ketika permintaan melonjak drastis, sistem yang normalnya stabil tiba-tiba terasa sempit. Dan ketika stok terbatas, keluhan pun bermunculan. Media sosial jadi ruang curhat massal. Ada yang komplain soal antrean panjang, ada yang kecewa karena kehabisan, ada yang merasa sistem tidak adil. Di titik ini kita bisa melihat dua sisi. Satu sisi adalah Antam sebagai perusahaan yang harus menjaga keseimbangan antara produksi dan distribusi. Sisi lain adalah masyarakat yang merasa sedang berlomba dengan waktu. Kenapa sampai berlomba? Karena ada rasa takut ketinggalan, fear of missing out dalam versi finansial. Harga emas naik, berita global tidak menentu, nilai tukar berfluktuasi, dan tiba-tiba emas terasa seperti perahu penyelamat di tengah laut yang ombaknya mulai tinggi. Orang tidak mau jadi yang terakhir naik perahu. Sistem antrean online yang akhirnya diterapkan Antam adalah respons logis. Sebelum itu, antrean fisik memicu keresahan. Orang datang lebih pagi, berharap dapat nomor lebih dulu. Situasi seperti ini rawan gesekan. Ketika uang dan rasa aman bercampur, emosi mudah tersulut. Dengan antrean online, setidaknya ada transparansi, ada struktur, ada harapan bahwa semuanya bisa lebih tertib. Tapi lagi-lagi, sistem hanya bisa mengatur giliran, bukan menambah stok secara ajaib. Kalau produksi memang terbatas dan permintaan melonjak, tetap saja akan ada yang tidak kebagian. Gue melihat ini seperti bendungan yang tiba-tiba menerima debit air berkali-kali lipat dari biasanya. Bendungannya masih sama, pintunya masih sama, tapi airnya datang jauh lebih deras. Kalau tidak diatur, bisa jebol. Antam memilih memperkuat sistem antrean, bukan memperluas bendungan dalam waktu singkat, karena memang kapasitas produksi tidak bisa dinaikkan secara instan. Ini bukan industri yang bisa menekan tombol dan langsung berlipat ganda outputnya. Lalu pertanyaannya, kenapa masyarakat begitu agresif membeli emas? Jawabannya bukan tunggal. Ada faktor global, ketidakpastian ekonomi dunia, tensi geopolitik, kebijakan moneter negara besar, semuanya berdampak pada sentimen. Ada faktor domestik, daya beli yang terasa tergerus, harga-harga yang tidak pernah benar-benar turun, kekhawatiran akan masa depan pekerjaan. Dan ada faktor psikologis. Ketika satu orang beli emas dan membagikan ceritanya, orang lain ikut terdorong. Ketika media memberitakan lonjakan permintaan, itu jadi validasi bahwa emas sedang jadi primadona. Dan ketika primadona muncul, orang berbondong-bondong mendekat. Kita harus jujur pada diri sendiri. Apakah semua yang beli emas benar-benar paham strategi investasinya? Atau sebagian hanya ikut arus karena takut ketinggalan? Gue tidak menyalahkan, rasa takut itu manusiawi. Tapi investasi yang sehat seharusnya lahir dari perencanaan, bukan kepanikan. Emas memang bisa jadi lindung nilai, tapi bukan berarti tanpa resiko. Harga bisa naik, bisa stagnan, bahkan bisa turun dalam jangka pendek. Kalau beli hanya karena suasana panik, tanpa dana darurat yang cukup, tanpa diversifikasi, justru bisa menimbulkan tekanan baru. Antam berada di posisi yang unik. Di satu sisi, tingginya permintaan adalah kabar baik secara bisnis. Artinya produk dipercaya, artinya merek kuat. Tapi di sisi lain, ketika kemampuan produksi tidak sebanding, reputasi bisa teruji.
Keluhan di media sosial bukan sekadar komentar, itu persepsi publik. Dan di era digital, persepsi bisa membentuk narasi besar. Perusahaan harus bergerak cepat menjaga kepercayaan. Sistem antrean online adalah salah satu langkah. Transparansi informasi soal stok dan jadwal distribusi juga penting. Karena ketika orang merasa diperlakukan adil, walau harus menunggu, keresahan bisa ditekan. Fenomena ini juga mengingatkan kita bahwa literasi keuangan masih perlu diperkuat. Ketika masyarakat berbondong-bondong ke satu instrumen, kita perlu bertanya, apakah ini hasil edukasi atau reaksi spontan? Emas memang aset klasik, tapi tidak semua orang cocok menaruh porsi besar di sana. Ada kebutuhan likuiditas, ada rencana jangka pendek, ada resiko harga. Jangan sampai emas yang niatnya jadi penyelamat justru jadi beban, karena dibeli dengan uang yang seharusnya untuk kebutuhan harian. Gue melihat antrean emas ini seperti cermin besar, cermin yang memantulkan rasa cemas kolektif. Ketika orang merasa sistem keuangan rapuh, mereka mencari sesuatu yang bisa dipegang secara fisik. Emas itu nyata, beratnya terasa, kilauannya terlihat. Berbeda dengan angka di layar aplikasi yang bisa naik turun dalam hitungan detik. Ada rasa aman psikologis ketika memegang logam mulia. Dan itu wajar. Tapi rasa aman sejati bukan hanya soal benda yang kita simpan, melainkan juga strategi yang kita pahami. Kita juga perlu memahami bahwa produksi emas nasional tidak sepenuhnya fleksibel mengikuti lonjakan retail. Ada kontrak, ada alokasi, ada ekspor, ada kebutuhan industri. Jadi ketika permintaan retail melonjak drastis, tidak otomatis semua sumber daya bisa dialihkan. Ini persoalan manajemen rantai pasok yang kompleks. Dan dalam kondisi seperti ini, komunikasi menjadi kunci. Masyarakat perlu tahu bahwa keterbatasan stok bukan berarti manipulasi, melainkan keterbatasan kapasitas yang realistis. Di sisi lain, lonjakan sampai 100 kali lipat menunjukkan potensi pasar yang luar biasa. Ini bisa jadi momentum bagi industri untuk berinovasi, meningkatkan kapasitas, atau memperbaiki sistem distribusi. Tapi peningkatan kapasitas tidak bisa dilakukan tergesa-gesa tanpa perhitungan matang. Investasi di sektor pertambangan dan pemurnian membutuhkan waktu, biaya besar, dan regulasi ketat. Jadi ekspektasi publik harus diselaraskan dengan realitas industri. Gue ingin kita melihat fenomena ini dengan kepala dingin. Jangan hanya terpaku pada sulitnya dapat emas, lalu menyimpulkan semuanya kacau. Lihat gambaran besarnya. Masyarakat semakin sadar pentingnya lindung nilai. Itu positif. Tapi kesadaran itu harus dibarengi pengetahuan. Jangan sampai keputusan finansial diambil karena tekanan sosial atau euforia sesaat. Emas bukan tiket instan menuju kebebasan finansial. Ia adalah alat. Dan seperti alat lainnya, efektif atau tidaknya tergantung cara kita menggunakannya. Antrian panjang yang dulu terjadi sebelum sistem online diberlakukan menunjukkan bahwa ketika sistem belum siap, masyarakat bisa bereaksi keras. Keresahan muncul karena ketidakpastian. Sekarang, dengan antrean online, setidaknya ada mekanisme yang lebih tertib. Tapi tetap saja, kalau permintaan jauh melampaui pasokan, rasa tidak puas bisa muncul. Disinilah pentingnya edukasi publik tentang siklus pasar. Tidak semua momen harus diikuti. Kadang justru yang paling tenang adalah yang paling bijak. Lo, gue, kita semua hidup di era informasi yang bergerak cepat. Berita soal emas bisa viral dalam hitungan menit. Tapi keputusan finansial tidak boleh secepat itu. Harus ada jeda, harus ada analisis, harus ada pertimbangan. Jangan sampai kita mengulang pola klasik. Beli ketika ramai, panik ketika sepi. Siklus seperti itu sudah sering terjadi di berbagai instrumen investasi. Gue juga melihat sisi optimis dari cerita ini, bahwa masyarakat Indonesia semakin melek investasi. Dulu mungkin emas hanya dibeli untuk perhiasan atau simpanan tradisional. Sekarang dibicarakan dalam konteks lindung nilai, diversifikasi, bahkan strategi jangka panjang. Itu kemajuan. Tinggal bagaimana literasi ini terus ditingkatkan agar tidak terjebak pada pola herd mentality. Antam sebagai BUMN punya tanggung jawab lebih dari sekedar menjual produk. Ada tanggung jawab menjaga stabilitas persepsi pasar. Ketika mereka transparan mengakui lonjakan permintaan dan keterbatasan produksi, itu langkah yang patut diapresiasi. Kejujuran lebih baik daripada janji kosong. Tapi ke depan, tantangannya adalah bagaimana mengantisipasi pola permintaan yang bisa berulang ketika ketidakpastian meningkat. Kita tidak bisa menutup mata bahwa fenomena ini terjadi dalam konteks ekonomi yang sedang penuh tanda tanya. Dan emas seringkali menjadi barometer ketidakpastian. Ketika banyak orang membeli emas, itu seperti alarm halus bahwa kepercayaan terhadap stabilitas sedang diuji. Bukan berarti sistem runtuh, tapi ada kegelisahan yang nyata. Di akhir cerita ini, gue ingin kita sama-sama menenangkan diri. Emas boleh jadi pilihan, boleh jadi bagian dari strategi. Tapi jangan sampai ia menjadi simbol kepanikan. Keuangan yang sehat dibangun dari fondasi yang kuat, dana darurat yang cukup, utang yang terkontrol, dan investasi yang terdiversifikasi. Jangan menaruh semua harapan pada satu logam, seberkilau apapun ia. Fenomena lonjakan permintaan emas Antam sampai 100 kali lipat ini adalah pelajaran. Pelajaran tentang psikologi massa, tentang keperbatasan produksi, tentang pentingnya sistem yang adaptif, dan tentang perlunya literasi yang matang. Kita boleh kritis, boleh bertanya, boleh mengeluh jika sistem tidak optimal. Tapi kita juga perlu reflektif, melihat peran kita sendiri dalam dinamika ini. Akhirnya, di tengah antrian yang kini beralih ke layar digital, di tengah keluhan dan harapan, ada satu hal yang tetap penting, yaitu kewarasan dalam mengambil keputusan. Jangan biarkan rasa takut mengendalikan strategi. Jangan biarkan euforia menentukan arah. Tenang, pelajari, hitung, dan putuskan dengan sadar.
Karena masa depan finansial lo bukan ditentukan oleh seberapa cepat lo ikut antre, tapi seberapa matang lo merencanakan. Kalau lo merasa narasi seperti ini penting, kalau menurut lo pembahasan yang kritis tapi tetap logis seperti ini perlu terus ada, supaya kita tidak mudah terbawa arus, dukung dengan cara sederhana. Like supaya algoritma tahu ini relevan, share ke teman-teman lo yang mungkin lagi bingung mau ikut antre atau tidak, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrol jujur, tajam, dan reflektif tentang uang, ekonomi, dan realitas yang seringkali tidak sesederhana judul berita. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan sekadar emas, tapi rasa aman yang lahir dari pemahaman.